Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 Manajemen Keuangan, kelas Manajemen Keuangan Syariah 3F. Di sini saya dan anggota saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manajemen persediaan. Dan juga saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Eka Sukaryati Ningsih dengan NIM terakhir 3239. Kemudian yang kedua, Oktavianio Rodzatul Maudah dengan NIM terakhir 3251. Kemudian yang ketiga, Sarifah Nur Aini dengan NIM terakhir 3263. Dan yang terakhir saya sendiri dan di Aziz Dwi Aditya dengan NIM terakhir 3268. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklarifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Pengertian persediaan. Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku, karena dengan tersedianya bahan baku maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Dengan adanya persediaan bahan baku yang cukup diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi perusahaan untuk menghindari keterlambatan terjadinya jadwal pemenuhan produk yang dipesan konsumen, karena hal tersebut dapat merugikan perusahaan dan berdampak buruk pada citra perusahaan. Persediaan adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-barang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan barang baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa persediaan sangat penting, artinya sebagai suatu perusahaan karena berfungsi menghubungkan antara operasi yang berurutan dalam pembuatan suatu menyampaikannya kepada konsumen. Jenis-jenis persediaan. Persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti baja, kayu, dan komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan komponen-komponen rakitan atau pure cast part atau komponen, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Persediaan bahan pembantu atau penolong atau supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Persediaan barang jadi atau finished goods, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada langganan. Fungsi-fungsi persediaan. Fluctuation stock merupakan persediaan yang dimaksud untuk menjaga terjadi fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan untuk mengatasi bila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan waktu produksi atau pengiriman barang. Anticipation stock merupakan persediaan untuk menghadapi permintaan
yang dapat diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi, tetapi kapasitas produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. Persediaan ini juga untuk menjaga kemungkinan dimaksudkan sukarnya diperoleh bahan baku sehingga tidak mengakibatkan terhentinya produksi. Lot size inventory merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan pada saat itu. Persediaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari harga barang atau berupa diskon karena membeli dalam jumlah yang besar, atau untuk mendapatkan penghematan dari biaya pengangkutan per unit yang lebih rendah. Pipeline inventory merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang itu akan digunakan. Misalnya, barang yang dikirim dari pabrik menuju tempat penjualan yang dapat memakan waktu beberapa hari atau minggu. 4. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga supaya persediaan tidak mengalami kehabisan barang atau sebaliknya mengalami persediaan yang berlebihan. Tujuan dari pengendalian persediaan adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan atau barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan dan kepentingan perusahaan. 5. Sistem pengendalian. 1. Sistem komputerisasi. Perkembangan teknologi komputer akhir-akhir ini telah mengubah sistem pengendalian persediaan. 2. Sistem just-in-time. Pada prinsipnya, metode ini mensinkronkan kecepatan bagian produksi dengan bagian pengiriman. 3. Outsourcing. Alternatif pada pengendalian persediaan ini adalah dengan cara membeli dari pihak luar. 4. Sistem pengendalian ABC. Metode ABC pada prinsipnya memperhatikan faktor harga atau nilai persediaan. 5. Material requirement planning. Pada hakikatnya merupakan sistem informasi yang berbasis komputer untuk penjadwalan produksi dan pembelian item produksi yang bersifat dependent demand. 6. Keputusan dalam manajemen persediaan. Biaya dalam keputusan persediaan terdapat 5 kategori. A. Biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan atau ordering cost merupakan biaya untuk melakukan pemesanan dan menerima barang pesanan. Tidak dipengaruhi oleh jumlah persediaan rata-rata atau biaya tetap. Ordering akan semakin kecil jika jumlah yang dipesan makin besar. Rumus total ordering cost adalah O kali N sama dengan O kali T per Q, dengan keterangan O adalah jumlah FC untuk setiap pemesanan, N frekuensi pemesanan per tahun, T jumlah unit yang dijual per tahun, Q kuantitas pemesanan. Contoh soal, jika biaya pesanan pengiriman dan penerimaan PT ada sebesar Rp500, sedangkan jumlah order yang ditempatkan N sebesar 30 dengan pemakaian atau penggunaan tahunan 6.000 unit dan A sama dengan 1.500 unit. TOC sama dengan O kali N, 500 kali 30, jadi TOC-nya adalah 15.000. B. Biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya yang dinyatakan dan dihitung sebesar peluang yang hilang apabila nilai persediaan digunakan untuk investasi, cost of capital. Carry cost meliputi biaya gudang, asuransi, dan pajak atau cost of storage. Biaya ini berubah sesuai dengan nilai persediaan. Carrying cost semakin kecil jika jumlah yang dipesan semakin kecil. Total biaya penyimpanan TCC sama dengan C kali P kali A. Persediaan rata-rata A sama dengan V per 2 sama dengan S per N per 2. Dengan keterangan V sama dengan kuantitas pesanan, E sama dengan penjualan tahunan, N frekuensi pemesanan, C biaya penyimpanan, P harga beli per unit. C biaya kekurangan persediaan atau stock out cost adalah biaya yang terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika langganan memintanya. D. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas adalah biaya yang terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. E. Bahan atau barang itu sendiri adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier.
7. Tingkat perputaran persediaan. Persediaan barang sebagai pos utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, terus-menerus selalu mengalami perubahan. Apabila perusahaan kurang tepat dalam menentukan jumlah investasi persediaan, maka akan berakibat ganda dalam laporan keuangan, yaitu pada aset perusahaan dan pada profitabilitas. Adanya overinvestment akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas keuangan, dan semuanya ini menentukan profitabilitas. Sebaliknya, adanya underinvestment mempunyai efek yang menekan keuntungan juga. Karena kekurangan raw material, perusahaan tidak akan bekerja dengan full capacity sehingga kapital aset dan direct labor tidak dapat diberdayakan dengan seoptimal mungkin. Hal ini tentunya menyebabkan tingkat profitabilitas tidak maksimal. Salah satu pendekatan yang bisa dipakai untuk mengetahui apakah jumlah investasi dalam persediaan termasuk dalam kategori overinvestment atau underinvestment dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Pertama, untuk cara mencari inventory turnover, caranya yaitu cost of goods sold dibagi average inventory. Yang kedua ada average days inventory, itu caranya 360 hari dibagi dengan inventory turnover. Yang ketiga ada raw material turnover, caranya dengan cost of material used dibagi dengan average raw material. Yang keempat work in process turnover, caranya cost of good manufacture dibagi dengan average work in process. 8. Model-model tingkat persediaan optimal. Persediaan pengaman atau safety stock. Safety stock atau disebut juga persediaan non-besi atau iron stock bermakna persediaan minimum yang harus ada dalam perusahaan untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya safety stock adalah sulit atau tidaknya bahan atau barang tersebut diperoleh, kebiasaan pemasok menyerahkan barang atau bahan, besar atau kecilnya jumlah barang atau bahan yang dibeli setiap saat, sering atau tidaknya mendapatkan pemesanan mendadak. Untuk menaksir besarnya safety stock dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Caranya, safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikurangi dengan pemakaian rata-rata dikali lead time. Yang B, metode ABC. Metode ini sangat berguna dalam memfokuskan perhatian manajemen terhadap penentuan jenis barang yang paling penting dalam sistem inventory yang bersifat multi-sistem. Yang C, mengelola persediaan dengan menggunakan turunan permintaan. Model ini digunakan untuk mengelola persediaan yang menggunakan turunan permintaan. Artinya, permintaan untuk jenis persediaan tergantung pada kebutuhan akan jenis persediaan lainnya. Sebagai contoh, permintaan produk jadi tergantung pada permintaan pelanggan, program pemasaran dan faktor lain yang mempengaruhi penjualan. Sehingga permintaan persediaan bahan mentah akan ditentukan oleh jumlah produk jadi yang direncanakan atau sangat erat kaitannya antara sales dan inventory. Terkait dengan masalah ini, maka perlu dibahas mengetahui material requirement planning atau disebut juga MRP dan just in time atau disebut juga JIT. MRP adalah seperangkat prosedur yang digunakan untuk menentukan tingkat persediaan untuk permintaan yang tergantung jenis persediaannya seperti raw material atau work in process. JIT sering disebutkan sistem adalah pendekatan modern
untuk mengelola persediaan yang dipengaruhi besarnya permintaan barang, jadi yang dapat meminimumkan persediaan perusahaan. Rumus JIT. X1 sama dengan I plus F1 plus X2 dikalikan V2 per P dikurangi V1. Keterangannya di sini adalah X1 unit produk yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu, I laba sebelum pajak atau EBT, F1 total biaya tetap, X2 jumlah kualitas non-unit, V2 biaya variabel non-unit, V1 biaya variabel per unit, dan P harga jual per unit. D. Perhitungan economic order quantity atau yang disingkat dengan EOQ. Untuk menentukan pemesanan bahan baku diperlukan perhitungan yang sangat teliti dan hati-hati. Dalam teori ekonomi, perhitungan pemesanan bahan baku secara efektif dan economic order quantity dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan EOQ, yaitu persamaan dalam model EOQ adalah sebagai berikut. EOQ sama dengan akar dari 2DS per C. Keterangannya adalah D. Penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu, S. Biaya pesanan, dan C. Biaya penyimpanan per unit per tahun. Contoh soal dari rumus tersebut. Perusahaan ABC akan melakukan pemesanan material sebanyak 1.200 unit dengan harga Rp1.000 per unit. Total biaya pemesanan sebesar Rp15.000 untuk setiap kali pemesanan. Biaya penyimpanan diketahui sebesar 40% dari harga beli. Jadi EOQ sama dengan akar 2DS per C sama dengan akar 2 dikalikan 15.000 dikalikan 12.000 per 0,4 dikalikan 1.000 sama dengan 300 unit. Reorder point atau ROP. Reorder point adalah saat atau titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. ROP juga dapat digunakan untuk menentukan waktu tunggu yang optimal apabila jangka waktu antara pemesanan bahan baku dengan datangnya bahan ke dalam perusahaan cenderung berubah-ubah, sehingga resiko perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin. Reorder point sama dengan LD dikalikan AU plus SS. Keterangannya LD lead time, AU average usage sama dengan pemakaian rata-rata, SS safety stock. Contoh soal. Frekuensi pesanan dalam 1 tahun sama dengan D per EOQ atau 3.600 per 300 sama dengan 12 kali. Jika 1 tahun 360 hari, maka pemesanan dilakukan setiap 30 hari atau 360 per 12. Jika perusahaan membutuhkan waktu 8 hari atau lead time untuk melakukan pesanan sampai persediaan yang dipesan diterima di perusahaan, dan agar perusahaan tidak kehabisan persediaan, maka perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali atau reorder ketika jumlah persediaan mencapai 80 unit. Dengan perkataan lain, reorder point sama dengan lead time dikalikan pemakaian persediaan per hari. ROP sama dengan LD dikalikan AU sama dengan 8 dikalikan 300 per 30 sama dengan 80 unit. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi mengenai manajemen persediaan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 9. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok 9, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.